Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aftah masami aqalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para hadirin, para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah dan para alumni, marilah kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtar Al-Hadits yang beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan pengajian ini dan kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqu zulma fa inna zulma dzulumatu yaumal qiyamah wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Kata Rasul, takutlah engkau dengan zalim, karena fa'ina zulmatu yaumal qiyamah, karena zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi zalim itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Takutlah dengan kezaliman. Zalim ini mungkin kalau dalam definisinya adulmu itu wadu'u syai'i fi ghairi mahalihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Jadi kita menempatkan apapun bukan pada tempatnya, zalim istilahnya. Kita pun juga sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim yang kita tahu tata aturan dalam kehidupan seorang muslim, kemudian kita tidak memposisikan kita sebagaimana layaknya seorang muslim, maka itu zalim. Maka jangan sampai kalau kita berperilaku tidak sesuai dengan predikat kita sebagai orang muslim, itu bisa jadi kita sebut seorang yang zalim karena menempatkan diri kita bukan pada tempatnya. Karena seorang muslim ada hal-hal yang merupakan spesifik baginya. Yang pertama, misalnya seorang muslim harus melaksanakan rukun-rukun Islam. Misalnya harus sholat, harus syahadah, harus sholat, harus zakat, harus puasa dan sebagainya. Nah, maka ini kalau mengaku dirinya seorang muslim, ya harus melaksanakan sholat ini. Kalau enggak, zalimlah dia. Begitu. Seorang muslim diwajibkan untuk bayar zakat, manakala dia sudah sampai kepada nisab zakat. Enggak, ini berarti dia memposisikan dirinya bukan pada tempatnya. Jadi dengan demikian bahwa manusia ini kalau tidak bisa memposisikan dirinya pada tempatnya, maka itu zalim namanya. Kalau hal-hal yang lain, misalnya kita pun juga bisa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya nyimpen gelas itu di tempat pakaian, zalim dia. Kenapa? Kok mestinya di rak perabotan, kok ini di lemari tempat pakaian nyimpen gelas, maka itu zalim. Kenapa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah kezaliman secara bahasa. Dzulumatu yaumal qiyamah, zalim adalah merupakan kegelapan kelak di hari kiamat. Gelap dalam arti dia tidak mendapatkan ridho Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah. Yang dia dapatkan adalah justru murkanya Allah. Ibarat itu sebuah kegelapan bagi dirinya. Orang yang susah gelap pikirannya. Orang yang susah, orang yang juga mendapatkan sanksi dari Allah tentu. Ini maksudnya dzulumatu yaumil qiyamah adalah suatu nistapa pada hari kiamat. Nauzubillah. Kenapa? Orang zalim itu
harus bertanggungjawaban kedolimannya. Kalau dia berhubungan dengan orang lain harus ya, karena sudah tidak ada lagi waktu untuk mohon maaf sana. Pasti tinggal hitung-hitungan dia dolim sama yang lain nih, hitung-hitungannya dia bayar tuh kedolimannya dengan amal kebajikannya, dia bayar tuh kedolimannya dengan kebaikan dia, dengan amal dia. Kalau ada tuh, gimana kalau dia nggak punya amal atau memang sudah habis karena dia banyakin dolimnya, dolim sana, dolim sini, dolim situ, juga nggak pernah istirahat ketika di dunianya, terlalu banyak kedolimannya kepada orang lain. Maka ketika itulah di hari kiamat, amal-amal dia kalau ada dia berikan kepada orang yang didolimnya sebagai penebusnya tuh, kompensasinya tuh. Dan bagaimana sudah habis amalnya tuh, dia nggak punya amal, wah ini habis, maka dosa-dosa orang lain kan dibebankan kepada dia. Itulah kedoliman. Makanya dulumatu yaumil qiyamah, kegelapan, berarti nestapa yang luar biasa. Ya dolim yang langsung kepada Allah, ya dolim aja kepada sama manusia pun juga diperhitungkan nanti, dipertanggungjawaban nanti. Kedolimannya harus dipertanggungjawaban nanti di akhirat. Dia dolim nih kepada siapa aja dia dolimnya, yang penting kepada sama manusia atau kepada hewan juga nanti dosa. Yang dolim kepada hewan pun dosa nanti. Aku akan perhitungkan nanti di akhirat. Apalagi dolim kepada manusia, maka nanti kedolimannya harus dipertanggungjawaban nanti. Berhubungan dengan sama manusia, maka dia harus membayar mahal tuh kedoliman dia. Dibayar dengan pahala. Pahala kan tidak mudah. Pahala akan memerlukan sebuah amal yang dibarengi dengan ilmunya, dengan tekadnya, dengan niatnya, dengan pelaksanaannya, dan juga tidak mudah mendapat amal kebajikan. Nah, ini dengan karena gara-gara dia menzolimi, harus membayar dengan mahal amal yang dia di dunia dilaksanakan, dia dapatkan di dunia atas amal-amal kebajikannya. Gara-gara dia dolim kepada orang lain, maka amal dia diberikan kepada yang dia dolim. Berikan tuh. Habis tadi amal solehnya, ditarik tuh masalah orang lain dosanya, tarik sini, bukan dosa di sana. Bayangkan betapa dulumatu yaumil qiyamah, betapa gelapnya orang yang zalim di hari kiamat. Nah, dengan demikian para santri, jangan sampai kalian menzolimi diri sendiri. Karena dolim kepada orang lain itu hanya kelihatannya saja kita dolim kepada orang lain, padahal hakikatnya adalah dia mendolimi diri sendiri. Kenapa? Yang akan mempertanggungjawabkan kedoliman dia kepada orang lain adalah diri sendiri. Makanya jangan sampai menzolimi diri sendiri. Bukan berarti kita mukul ini sendiri, kita menganiaya diri sendiri, bukan. Orang yang menganiaya orang lain, yang menzolimi orang dengan apapun cara kezolimannya, maka itu harus dibayar mahal oleh dia, yaitu amal-amal dia diberikan kepada orang yang pernah dia zolim ketika di dunia ini. Kalau dia habis amalnya atau tidak punya amal, dosanya yang didolim maka akan diberikan kepada dia. Makanya betapa dolim ini dulumatu yaumil qiyamah. Para santri, jangan sampai kalian zolim. Kalau kemarin apalagi kata Rasul, kalian harus ittaqi da'watal madlum. Apalagi kamu hati-hati dengan doanya orang yang didolim. Fa innaha laisa bainaha bainallahi hijabun. Karena doanya orang yang teraniaya itu laisa bainaha bainallahi hijabun, antara dia dengan Allah tidak ada penghalang sama sekali. Dia makbul doanya, dia dijabah doanya, apapun juga yang dia kumandangkan, apapun yang dia minta kepada Allah makbul tuh. Makanya kata Rasul, ittaqi da'watal madlum, takutlah engkau dengan doanya orang yang didolim. Maksudnya tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh menzalimi orang lain. Kenapa? Karena orang yang didolimi oleh kita, dia berdoa apapun tanpa ada hijab antara dia dengan Allah. Artinya doanya makbul, doanya akan diijabah oleh Allah, apapun juga yang dia mintakan. Kalau hadis ini, ittaqu da'watal madlum fa innaha ittaqu da'watal madlum fa inna dulma ittaqu dulma fa inna dulmatu yaumil qiyamah. Ya, gambaran seperti tadilah yang digambarkan kegelapan seperti yang tadi. Itu sanksi.
bagi orang yang zalim. Wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Dan takutlah engkau dengan pelit, dengan bakhil. Fa inna suha ahlaka man kana qablakum, karena suha itu, pelit itu, koret itu, bakhil itu, ya kata orang-orang orang Sunda, ya koret lah, pelit itu. Man kana qablakum fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sikap pelit ini telah merusak, menghancurkan umat-umat sebelum kamu. Umat terdahulu hancur gara-gara pelit. Pelitnya, contoh Korun misalnya, itu kan dia pelit, dia diminta untuk zakat aja nggak ngasih, bersedekah dia, buat zakat dia ngasih. Kenapa? Kata dia, duit gua nih, harta gua, kenapa mesti gua beri sama lu, gitu kan. Nah itu saking pelitnya, padahal di dalam harta itu ada hak orang lain, dan itu harus dikeluarkan, karena bukan hak dia, hak orang lain. Allah berikan kepada dia harta, maka di balik harta itu ada hak orang lain, berikan kepada orang lain, namanya zakat. Nggak mau tuh Korun tuh. Akhirnya bagaimana kehidupan Korun? Tragis, ditelan oleh bumi. Dan ditelan oleh bumi itu bukan hanya dia saja, semuanya termasuk harta bendanya. Makanya di kita kalau ada yang mendapatkan ya emas gitu dari tanah, temuan dari sebuah galian, suara dituding-tuding, ini harta Korun nih, harta Korun namanya. Mungkin dari sana ada yang sampai ke sini itu dulu tuh. Fa inna dulma wa hamalahum ala an safaku dima'ahum, sampai gara-gara pelit ini dia tidak segan-segan untuk mengalirkan darah. Sayang pelitnya, tidak menerima dia kalau diatur oleh aturan. Padahal aturan itu adalah dari Allah datangnya, nggak mau dia karena pelitnya. Mereka hese, cap jahe, merepet, pelit luar biasa. Kadang-kadang pelit itu yang berlebihan nih. Pelit tidak hanya kepada orang lain, juga pelit pada dia juga ada nih. Pelit pada dia punya uang. Nah, dia misalnya punya uang, tapi dia sendiri makannya juga ya nasi doang dia. Kenapa nggak beli ikannya? Sayang dia uangnya. Baju juga cumpang camping, kenapa nggak beli baju yang layak? Sayang dia eman-eman tuh uang lebihin baju tuh. Nah, maka dengan demikian bahwa ada orang yang bakhil, yang berlebihannya adalah sampai kepada dirinya pun juga dia bakhil. Itu luar biasa bakhilnya, luar biasa pelitnya. Sampai-sampai jangan kepada orang lain, kepada dirinya sudah tidak sayang lagi dia, lebih sayang kepada hartanya. Makanya ini benar-benar dulu umat-umat yang pelit ini Allah binasakan. Nauzubillah. Wastahalu maharimahum, dan orang yang pelit ini tidak segan-segan untuk menghalalkan segala apapun yang haram. Yang haram tidak bagi urusan bagi dia. Yang penting dia dapat, dia senang, sudah nggak mengenal haram atau halal. Yang menurut dia semua halal bagi dia. Kenapa? Saking pelitnya. Tadi kan kalau nggak zakat kan ada barang haram nih dalam ada dalam haknya, nggak dikeluarkan orang lain kepada haknya, berarti barang haram dia mata aja, dia sudah nggak kenal dia haram atau hal. Yang penting dia itu harta dia, katanya ini harta gua nih, kenapa mesti dikeluarin deh, berarti terserah gua aja. Nah padahal di sana harta dari Allah datangnya, maka Allah memberikan aturan dalam harta itu, ada hak dia dan ada hak orang lain. Apa? Dalam rangka pengabdian, ibadah kepada Allah. Biar apa? Biar dia tambah berkah rezekinya dan dapat dari Allah pahala, keselamatan dunia akhirat. Coba bayangkan, kasih hatimu tulang, kasih oleh Allah kebahagiaan, malah kesengsaraan. Ini kenapa? Karena gangguan emosional, gangguan nafsu, dan berkoalisi dengan setan, sehingga dia sudah benar-benar gelap hidup dan kehidupannya, seolah-olah kehidupan itu yang ada hanyalah duit saja. Mudah-mudahan kalian santri, di balik kita berusaha untuk kehidupan ini, jangan lupa tugas-tugas kita dari Allah, apapun yang Allah syariatkan kepada kita, laksanakanlah dengan tulus dan dengan senang hati, supaya kita bisa selamat dan berbahagia dunia akhirat. Sekian, mudah-mudahan pengajian kita kali ini
mendapatkan doa Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun salah, mendapatkan maaf dari Allah. Kalau dari Allah ada yang benarnya di sisi Allah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.